Kita ke informasi lain, 7 orang meninggal dunia akibat tertimpa tanah longsor yang menerjang Dusun Harapan Makmur, Desa Maliwo, Kecamatan Angkona, Luwu Timur, Sulawesi Selatan pagi tadi. 7 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka berat serta 14 rumah tertimbun material longsor yang menerjang Dusun Harapan Makmur sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. 5 korban meninggal sudah berhasil dievakuasi, sedangkan sisanya belum berhasil dievakuasi. Sementara itu korban luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Laga Ligo Wotu. Petugas kepolisian dan Korps Brimob serta tim tanggap darurat sudah diterjunkan ke lokasi longsor, serta 4 alat berat sudah dikerahkan. Arus lalu lintas Jalan Trans Sulawesi Tarengge Malili terputus diakibatkan material longsor yang menimbun jalan sepanjang 100 meter. Kamera pengawas memantau Jalan Mandala Selatan 5, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Minggu siang terekam gerak-gerik mencurigakan dari 3 pria. Tampak jelas mereka datang bersamaan dan berbagi tugas untuk melancarkan aksi kriminal. Waktu teknisi, tapi dia cari dia buka, saya belum pasti apa itu. Satu pelaku memantau keadaan dan 2 lainnya berupaya menjebol gerbang salah satu rumah dan masuk ke dalamnya. Namun warga tidak kalah sigap. Warga cepat berkoordinasi hingga bisa mengepung komplotan para maling. Aksi pencurian pun gagal total. Nah, baru nih keluar nih. Para pencuri ketahuan dan tidak bisa berkutik lagi. Oh, dalihnya sumbangan. Udah ketangkap dah. Tidak lama petugas polisi datang dan meredakan emosi warga yang sempat terlampiaskan pada kawanan pencuri tersebut. Ternyata 2 lagi udah masuk di dalam. Pemiliknya tadi awalnya nggak tahu kalau udah ada masuk keluar. Nah, begitu kita pegang, yang masuk 1 sempat lari ke sana. Kabur. Iya, mau loncat ke gerbang yang tertutup. Dari tangan ketiga pelaku, warga mendapatkan senjata tajam, obeng dan juga 2 sepeda motor milik pelaku. Untuk proses hukum, ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Seperti inilah kondisi saat kebakaran terjadi yang berhasil direkam salah satu warga. Sebuah kapal pengisian BBM milik PT Endo Budiarto bersaudara terbakar di kawasan Dermaga Barat, Muara Baru, Jakarta Utara. Jauhnya jarak kapal yang terbakar membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan untuk memadamkan kobaran api. Petugas harus mendekati dan menaiki kapal lainnya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Peristiwa ini mengakibatkan 1 ABK tewas dan 1 orang lainnya mengalami luka serius sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kasus ini kini ditangani oleh kepolisian sektor Muara Baru, Jakarta Utara. Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah satu petugas yang melakukan pungli di Pelabuhan Bongkar Muat Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Kepala Satuan Kerja Pelabuhan Batu Ampar berinisial A ditangkap Dirkrimsus Polda Kepri saat sedang melakukan transaksi di luar kantornya di wilayah Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Selain menangkap tersangka A, polisi juga berhasil menyita sejumlah uang senilai puluhan juta rupiah dari tangan tersangka. Polisi juga menduga kegiatan pungli ini sudah berjalan cukup lama di pelabuhan tersebut yang dilakukan oleh tersangka. Tadi
rekan-rekan mungkin sudah lihat bahwa ada tersangka yang diamankan, yaitu sebagai kepala satuan kerja di Pelabuhan Batam ini, dan proses penyidikannya nanti akan dilaksanakan pada hari ini juga. Untuk perkembangannya nanti besok kita sambung di Polda. Masih pendalaman ya Pak? Ya. Kita beralih ke informasi lain. Satreskrim Polrestabes Bandung menembak mati 2 pencuri sepeda motor karena melawan saat hendak ditangkap di kawasan Jalan Cidurioan, Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi. Kedua pelaku yakni SL dan 1 pelaku lainnya yang belum diketahui identitasnya ditembak karena berusaha melawan dan menembak polisi menggunakan senjata api dan senjata tajam. Dari hasil keterangan polisi, kedua pelaku baru saja melakukan pencurian motor di kawasan Cicahem, Bandung dan melarikan diri. Namun berhasil ditemukan oleh petugas di kawasan Jalan Cidurian, Bandung. Di lokasi penembakan, polisi menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api, sebilah golok, dan 2 unit sepeda motor. Saat ini jenazah pelaku masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Sartika Asih, Bandung. Selamat malam pemirsa, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kawasan Puncak, tepatnya di turunan Selarong. Sebuah truk yang diduga mengalami remblong terbalik di tengah jalan. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Truk bermuatan kayu gelondongan yang melaju dari arah Puncak menuju Gadok terbalik di turunan Selarong Puncak Bogor. Truk yang dikemudikan Heri ini terbalik diduga akibat tidak berfungsinya proses pengereman saat memasuki kawasan turunan Selarong. Supir truk kehilangan kendali dan membuang kemudinya ke arah tembok parit hingga terbalik. Saat kejadian, situasi arus lalu lintas di jalur Puncak sedang dilakukan penormalan arus 2 arah. Tidak ada kendaraan lain yang tertabrak. Kecelakaan ini mengakibatkan kemacetan hingga 3 km saat proses evakuasi badan truk dilakukan. Kecelakaan di turunan Selarong Puncak merupakan yang kesekian kalinya, bahkan tidak sedikit memakan korban jiwa. Yang terakhir adalah kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata dan 10 kendaraan lainnya yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Kita ke informasi lainnya, aksi solidaritas untuk Ahok di Yogyakarta Rabu malam berakhir ricuh setelah ada kelompok massa datang dan mencoba membubarkan aksi. Kepolisian menyatakan 8 orang pelaku provokasi saat ini masih ditahan. 8 orang pelaku sejauh ini masih berstatus terperiksa dan menunggu perkembangan penyelidikan sebelum diputuskan apakah mereka akan dibebaskan atau ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Kapolresta Yogyakarta Kombes Tommy Wibisono saat dihubungi via telepon membenarkan bahwa ke-8 pelaku berniat membubarkan aksi. Mereka mengendarai motor ke area Tugu Yogya atau tempat berlangsungnya aksi sambil berteriak agar massa membubarkan diri. Sontak pelaku dikejar oleh kepolisian yang berjaga dan mengantisipasi terjadinya gesekan. Pada Rabu malam, pemirsa, sejumlah kelompok aliansi masyarakat berkumpul di Tugu Yogya dalam rangka solidaritas untuk Ahok yang kini ditahan di Makobrimob. Aksi damai ini mendadak berujung ricuh ketika sekelompok orang berupaya menghentikan secara paksa kegiatan yang sudah mendapat pengawalan pihak kepolisian. Acara ini pun berakhir sekitar pukul 8 malam waktu setempat.